Halo semua, ketemu lagi dengan saya di Learning Journal Chapter 2 yang kali ini akan membahas analisis isu kontemporer. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan analisis isu kontemporer? Analisis itu sendiri ialah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengurai atau memilah, sedangkan isu ialah suatu hal atau peristiwa yang terjadi yang dapat memberikan efek negatif. Sedangkan kontemporer ialah hal yang bersifat terkini, modern atau aktual. Makna dari pembahasan kali ini supaya kita mampu menyadari isu-isu yang terkini dan dapat menghadapi atau memecahkan isu tersebut dengan berpikir kritis dalam menjalankan tugas sebagai PNS yang profesional. Kemudian lanjut ke perubahan lingkungan strategis. Konsep dari perubahan itu sendiri ialah pergerakan untuk menjadi lebih baik, selalu berinovasi agar tidak ketinggalan zaman. Untuk itu, sebagai ASN kita harus tahu apa saja tugas kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi nomor 1, melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekat atau pemersatu bangsa. Kemudian kita lanjut ke isu-isu kontemporer. Di Indonesia sendiri terdapat banyak isu-isu yang antara lain korupsi, penyalahgunaan narkoba, terorisme, pencucian uang, proxy war, dan kejahatan komunikasi massa yang meliputi cybercrime, hoax, dan hate speech. Untuk itu adapun teknik-teknik pemecahan isu, yaitu dengan teknik tapisan. Teknik tapisan itu sendiri meliputi 4 karakteristik. Yang pertama ialah aktual. Berarti isu ini harus aktual, harus yang terbaru. Ya, seperti isu-isu yang terjadi di Indonesia saat ini ialah kasus pandemi COVID-19 ataupun kasus korupsi yang sampai saat ini masih sulit untuk dihilangkan di negeri ini. Yang kedua adalah kehalayakan. Isu-isu itu sendiri harus menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga ialah problematik, artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu segera dicarikan solusinya secara komprehensif. Sedangkan yang keempat ialah kelayakan, artinya isu itu sendiri harus masuk akal, realistis dan relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Adapun alat bantu tapisan lainnya, misalkan menggunakan kriteria USG. U-nya berarti urgensi, S-nya seriously, dan G-nya berarti grow. Urgensi itu sendiri artinya berarti masalah tersebut artinya mendesak, atau isu-isu tersebut harus segera dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Sedangkan seriously, seberapa seriuskah isu-isu tersebut untuk dibahas. Sedangkan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Kemudian lanjut ke teknik-teknik pemecahan isu. Ada teknik mind mapping dan teknik fishbone. Teknik mind mapping ini menempatkan isu atau masalah tersebut itu sendiri di tengah, di pusat, sedangkan nantinya terdapat ide-ide yang akan mengakar dari pusat itu. Ide itu ialah pemecahan isu-isu itu sendiri. Sedangkan teknik fishbone itu sendiri artinya menggambarkan seperti ikan dan tulangnya. Kepala ikan itu sendiri
menggambarkan sebuah akibat dari isu tersebut, sedangkan tulang-tulangnya menggambarkan penyebabnya, sehingga dari gambar tersebut nantinya bisa ditarik kesimpulan untuk memecahkan suatu isu tersebut. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat.